Halo semuanya. Dalam video ini kita akan menganalisis indeks S&P 500, tetapi alih-alih menganalisis indeks itu sendiri seperti pada ulasan sebelumnya, kita akan menganalisis dana ETF yang berbasis pada indeks ini. Anda hanya perlu mengalihkan nilai atau harga saham dari dana ini dengan 10, dan pada dasarnya Anda akan mendapatkan nilai indeks S&P 500. Di sini kita memiliki grafik mingguan. Markup-nya masih dari ulasan sebelumnya. Apa yang saya tunjukkan di sini? Di dalam kotak kuning karena kita dengan jelas melihat terbentuknya divergensi, setelah itu penurunan yang terjadi setidaknya 20% dan kadang-kadang bahkan lebih. Apa yang kita lihat sekarang? Harga secara konsisten memperbarui rekor tertinggi historis, bergerak sepanjang segmen naik seperti ini, dan jika kita melihat RSI terlebih dahulu, RSI berada di bawah level 70, dan pada saat yang sama, nilainya secara bertahap menurun. Ini adalah divergensi yang sangat jelas, bahkan bisa saya katakan sangat mencolok. Tentu saja, kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa pasar pasti akan turun, tetapi saya menilai probabilitasnya sangat-sangat tinggi. Ini berarti bahwa pada titik pasar seperti ini, berinvestasi di indeks ini setidaknya sangat tidak bijaksana. Jika penurunan yang benar-benar terjadi, kemana arahnya? Nah, titik pertama adalah yang ditandai dengan panah kuning. Itu adalah rata-rata bergerak 5 minggu, yang nilainya sekitar 6.250 poin jika kita konversikan ke nilai indeks S dan P500. Namun, mengingat kita sudah turun ke area rata-rata bergerak 100 minggu, target penurunan bisa jauh lebih rendah, sekitar 5.000 poin. Dan untuk batas bawah potensial dari channel, artinya jika kita mengasumsikan akan ada semacam pergerakan seperti gelombang dengan pergeseran, maka itu akan berada di area ini, yaitu sekitar 4.500 poin. Saat ini candle bulanan tidak menunjukkan apapun yang mengindikasikan penurunan. Di sini, pertumbuhan masih berlanjut. Tapi perhatikan poin berikut ini. Pertama-tama, sudah ada jarak yang cukup signifikan dari rata-rata bergerak. Jadi jika kita berada di titik yang serupa, bisa saja ada nuansa di sini seperti penembusan rata-rata, atau pantulan darinya. Saat ini situasinya jelas tidak menguntungkan untuk membeli, tapi juga tidak ada sinyal jelas untuk menjual. Pada candle harian, Anda juga bisa melihat adanya divergensi. Lihat, rekor tertinggi indeks secara konsisten naik, tapi pada saat yang sama, RSI pada dasarnya, puncak RSI bergerak secara horizontal. Ini menunjukkan bahwa penurunan berikutnya bisa terjadi tidak hanya sampai ke rata-rata bergerak 100 hari, ini adalah rata-rata harian, tetapi juga ke rata-rata 200 hari, yang lagi-lagi berada di 6.400, 6.500 poin karena rata-rata ini terus bergerak naik seiring waktu, dan jika harga turun sementara rata-ratanya terus naik, keduanya akan bertemu di suatu titik di area ini, 6.400, 6.500. Saya tidak menyarankan untuk membeli indeks pada kondisi pasar saat ini, maupun instrumen turunan apapun yang berbasis pada indeks tersebut. Apa yang Anda lakukan sepenuhnya terserah Anda. Saya sudah menunjukkan analisis saya kepada Anda. Berlanggananlah ke channel ini jika Anda merasa analisis seperti ini bermanfaat. Sampai jumpa.